soal seperti berikut. Kelompok senyawa berikut yang ketiganya berikatan ion adalah A. KCl, H2O, dan CH4, B. CH4, H2O, dan HCl, C. MgBr2, KBr, dan HBr, D. NaCl, MgCl2, dan KCl, E. HCl, NaCl, dan MgCl2. Kita mengetahui senyawa yang berikatan ion, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu ikatan ion. Ikatan ion ialah ikatan yang terjadi akibat gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion biasanya dapat terbentuk antara unsur logam dengan non-logam. Ya, kita mengidentifikasi masing-masing senyawa. Yang pertama kita mengidentifikasi pada pilihan A ya. Di sini ada senyawa KCl, H2O, dan CH4. Kita identifikasi KCl dulu ya. K ini berasal dari golongan 1A. Berarti dia termasuk golongan logam. Kemudian Cl berasal dari golongan 7A. Dia termasuk non-logam. Non-logam. L itu logam ya. Kemudian yang kedua yaitu ada senyawa H2O. H ini merupakan golongan dari 1A, tetapi dia merupakan non-logam. Nah, sedangkan O ini juga sama ya, dia termasuk golongan non-logam, yaitu terdapat pada golongan 6A. Non-logam. Kemudian ada senyawa CH4. C ini dia berasal dari golongan non-logam ya, non-logam. Kemudian H ini juga berasal dari non-logam. Sehingga dapat diidentifikasi masing-masing senyawa ini memiliki suatu ikatan. Yaitu yang pertama ada KCl. KCl karena dia antara logam dengan non-logam berarti ikatan yang terbentuk yaitu ikatan ion. Ini ikatan ion. Sedangkan untuk H2O karena kedua unsurnya merupakan unsur non-logam berarti dia ikatan kovalen. Kemudian untuk CH4 juga sama ya. Dikarenakan dia sama-sama berasal dari unsur non-logam, berarti dia termasuk ikatan kovalen. Kemudian pada pilihan B terdapat 3 senyawa juga yaitu CH4, H2O, dan HCl. Kita identifikasi masing-masing senyawa ya. Yang pertama kita identifikasi senyawa CH4. Di sini C itu termasuk ke dalam golongan 4A. Berarti merupakan golongan non-logam. Non-logam. Kemudian kita lihat H termasuk ke dalam golongan 1A, tapi dia merupakan unsur non-logam. Kemudian ada H lagi, H tetap ya, dia termasuk non-logam. Nah, sekarang kita lihat unsur O, dia terletak pada golongan 6A. Berarti dia juga non-logam. Kemudian senyawa selanjutnya ada HCl, H tetap ya, H itu non-logam. Nah, kita lihat Cl itu berasal dari golongan 7A. Berarti dia bukan logam ya, atau nama lainnya non-logam. Nah, dikarenakan ketiga senyawa tersebut merupakan ikatan antara unsur non-logam, berarti ketiga-tiganya ini merupakan ikatan kovalen. Tulis ikatan kovalen, kemudian ikatan kovalen, dan CH4 juga merupakan ikatan kovalen. Selanjutnya kita ke pilihan yang C. Pilihan C terdapat 3 senyawa yaitu MgBr2, KBr, dan HBr. Kita identifikasi MgBr2 dulu. Mg termasuk ke dalam golongan 2A, berarti dia termasuk logam ya, logam. Kemudian kita lihat Br. Br termasuk ke dalam golongan 7A, berarti dia termasuk unsur non-logam. Kemudian K termasuk ke dalam golongan 1A, berarti dia logam. Kemudian Br sama lagi, dia termasuk golongan 7A, berarti non-logam. Nah, selanjutnya ada senyawa HBr. H, dia non-logam. Kemudian Br, dia juga non-logam. Sehingga didapatkan ikatan dari masing-masing senyawa tersebut mulai dari MgBr2 ya. Dikarenakan MgBr2 yaitu ikatan logam dengan non-logam, berarti dia termasuk ikatan ion.
Kemudian KBr juga sama, dia antara unsur logam dengan non-logam, berarti dia termasuk ikatan ion. Kemudian kita lihat yang HBr. HBr ini unsurnya semuanya non-logam, berarti dia termasuk ikatan kovalen. Kita ke pilihan D, ada 3 senyawa juga, yaitu NaCl, MgCl2, dan KCl. Sekarang kita identifikasi masing-masing ikatan yang terjadi pada senyawa tersebut ya. Na ini dia berasal dari golongan 1A, berarti dia termasuk logam ya. Kemudian Cl ini berasal dari golongan 7A, berarti dia termasuk non-logam. Sehingga ikatan yang terbentuk yaitu ikatan ion. Kemudian ada Mg. Mg ini berasal dari golongan 2A, berarti dia termasuk logam. Kemudian Cl. Cl ini berasal dari golongan 7A, berarti dia merupakan unsur non-logam. Nah, ikatan yang terjadi yaitu ikatan ion juga ya. Nah, kemudian kita beralih ke senyawa KCl. K ini berasal dari golongan 1A, berarti dia logam. Nah, Cl juga berasal dari golongan 7A. 7A berarti non-logam. Sehingga ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non-logam yaitu ikatan ion. Ikatan ion. Jadi, ketiga senyawa ini ikatannya ikatan ion ya, NaCl, MgCl2, dan KCl. Lanjut ke pilihan yang E. Pada pilihan E ini terdapat 3 senyawa yaitu HCl, NaCl, dan MgCl2. Sekarang kita identifikasi masing-masing unsur yang terdapat pada senyawa tersebut. H merupakan golongan 1A, tetapi dia bukan termasuk golongan logam. Berarti dia non-logam. Kemudian Cl, dia termasuk golongan 7A, berarti dia non-logam. Nah, Na ini dia termasuk golongan 1A dan dia merupakan unsur logam. Nah, kemudian Cl tetap ya berasal dari 7A, berarti non-logam. Kemudian selanjutnya ada senyawa MgCl2. MgCl2 itu merupakan golongan 2A yaitu logam, dan Cl golongan 7A merupakan non-logam. Sehingga didapatkan jenis ikatan untuk masing-masing senyawa tersebut. Yang pertama HCl. HCl ikatan antara unsur non-logam dengan non-logam, berarti ya termasuk ikatan kovalen. Kemudian ada NaCl. NaCl yaitu ikatan antara unsur logam dengan non-logam, berarti jenis ikatannya yaitu ikatan ion. Kemudian ada MgCl2, logam dengan non-logam, berarti juga sama termasuk ikatan ion. Kemudian kita cocokkan dengan di soal yang ditanyakan tadi kan 3 senyawa yang dapat berikatan ion. Nah, yang dapat berikatan ion yang mana? Nah, ini ya, yang dapat berikatan ion yaitu ini NaCl, MgCl2, dan KCl, yaitu pilihan D. Kita lihat pada soal pilihan D, NaCl, ini NaCl, MgCl2, dan KCl.